Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jalur kelistrikan motor Yamaha Mio sesuai janji video saya yang di video short ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur-jalurnya ya, jalur kelistrikan seperti sen, klakson, starter. Dan yang kedua itu jalur pengapian, pengisian sama lampu. Intinya keseluruhan. Untuk khususnya para pemula yang baru ketemu channel mekanik amatir, silahkan tonton sampai habis karena di sini ada pembahasan-pembahasan yang sangat penting ya untuk pemula ya. Yang pertama ya, untuk mau belajar tentang kelistrikan, untuk biar lebih mudah kalian harus punya test pen dulu nih. Test pen DC atau AC sama aja sih ya, dibolak-balik tetap dia menyala. Nah, bentuk testpen seperti ini, yang satunya capitan ya, capitan kayak ke aki tuh sama. Oke, langsung aja ke pembahasan. Untuk pertama sudah pasti paham ya, walaupun pemula. Nih di aki ada kabel ya yang warna hitam sama merah. Untuk rata-rata motor seperti Yamaha, Jupiter, sama Mio, Honda, Suzuki itu rata-rata kalau untuk setrum di aki itu warna merah. Nih yang warna merah. Nih, warna merah. Nah, untuk sebelahnya warna hitam. Ini masa nih. Ini nempelnya ke mesin langsung. Nah, kalau ini yang untuk yang merah, ini jalur setrum nanti berhubungan ke kabel-kabel yang lainnya. Nah, untuk penggunaan test pen, ini yang ada capitan, ini posisi di masa nih. Tapi kalau untuk di motor bebas ya, mau di masa aki ataupun ke rangka itu sama aja, intinya ini masa. Tapi kalau untuk rangka itu usahakan dijepit, jangan yang ada catnya ya, atau terlapisi cat tuh, karena nanti masanya tidak akan nyambung. Contohnya kita jepitin ke baut, ke blockhead, itu bisa. Nah, untuk pertama, untuk jalur kelistrikan nih, ini yang dari aki kan ada sikring dari warna merah, jalur masuk ke sikring, dari sikring keluar, lalu masuknya ke kunci kontak. Nih warna kunci kontak, coba kita tes dulu pakai tes pen. Tuh nyala. Nah, yang dari sikring masuknya ke kunci kontak. Ntar dulu ya. Tuh, ini ke kunci kontak. Ini setrum yang langsung dari sikring. Nah, untuk sebelahnya ini belum ada strum ya. Ketika kunci kontak on, tuh kunci kontak on, dia menyala. Nah, kalau untuk Yamaha dia di kunci kontak ada dua kabel ya. Nih kalau yang warna coklat itu strum ketika kontrak sudah di on kan tuh. Nah, dari sini yang warna coklat dia menyebar ya, enggak cuma satu. Jadi yang warna coklat tuh ada yang ke klakson, ada yang ke sen, ada yang ke CDI, ada yang ke lampu speedo, terus ada yang ke plaser ya. Nanti kita bahas satu persatu. Ini warna coklat. Nah, sekarang untuk melihat jalur lampu sen, ini yang warna coklat. Nih biar lebih mudah, pasang dulu plaster. Nah, nih kalau plaster kan ada dua kabel ya.
Nah, yang tadi di kunci kontak langsung on, ada strum nih masuknya ke ini, salah satu nih flasher. Ini standby ya, langsung kunci kontak, dan yang dari kunci kontak. Nah, yang masuk ke flasher nanti keluarnya yang sebelahnya tuh berkedip. Nah, itu warnanya coklat strip putih. Nih, coklat strip putih yang ini, yang dari apa, flasher. Nah, yang coklat strip putih ini langsung masuknya ke saklar. Nih, saklar sen. Tuh, tuh berkedip ya. Saklar sen masuknya. Begitu dari tombol sen digeser ke kiri, tuh dia akan pindah. Tuh. Kalau ke kanan, kita cekin nih ke kanan. Tuh, ada ya strum. Nah, kalau ke kiri nih yang udah dari saklar, ini langsung keluar ke soket lampu sen. Langsung ke lampu sen itu tuh yang di depan. Yang ini soket ini. Nah, kalau lampu kan pasti ada masa. Nah, yang satunya yang lampu itu kan ada masa. Nah, yang satu masanya ke kabel warna hitam karena di akinya warna hitam. Jadi kalau untuk masa ya keseluruhan di kabel bodi khususnya Yamaha Mio atau Jupiter Jet, intinya Yamaha ya, itu masanya warna hitam. Nah, ini yang dari saklar keluar masuknya ke lampu sen. Nah, yang satunya ke masa warna hitam. Nah, ini jalur ke sen. Nah, sekarang untuk jalur ke klakson. Nih, sama yang dari kunci kontak warna coklat. Nah, ini yang jalur dari klakson. Tuh, sama ya, ada strum. Jadi warna coklat ini strum yang keluar dari kunci kontak ketika kunci kontak di on kan. Nah, yang warna coklat ini tersebar ya. Ini yang kedua dari yang langsung ke klakson. Nih, ini yang warna pink ini masa. Nah, masanya ini langsung dari tombol. Nih, tombol klakson. Nih, di sini adanya nih. Nah, yang masa masuk ke tombol, yang pink ini nanti terhubung masanya di tombol. Nah, seperti ini kita contohkan. Nih, jepitan yang tadi masa tempelin ke bebas ya, mau ke coklat mau ke pink sama aja. Nih, kan belum nyala ya. Begitu dipencet, tuh. Begitu dipencet lampu nyala ya. Itu berarti tandanya strum yang dari tadi dikunci kontak sama masa terhubung, jadinya menyala ya. Nah, ini untuk jalur klakson. Sekarang untuk jalur ke bagian starter. Nah, yang tadi kunci kontak yang warna coklat, kalau untuk starter dia masuknya melalui switch rem dulu. Nah, ini switch rem. Nah, begitu switch rem ditekan, nih, ini kan switch rem di sini. Kalau rem ditekan dia akan tersambung. Nah, dia akan tersambung. Tersambungnya nanti keluar yang warna hijau strip putih. Nah, kita sambungin dulu. Hijau strip putih. Nah, hijau strip putih nih, yang hijau strip putih nanti masuknya ke sini nih, ke bendik starter. Tuh.
masuknya ke bendix starter kalau switch rem ditekan. Tapi kalau dilepas tuh dia akan mati tuh, kalau disatuin lagi dia nyala. Nah, bendix starter ya, yang dari switch rem begitu ditekan remnya, si setrum yang tadi yang keluar dari kunci kontak melalui masuk ke switch rem. Nah, dari switch rem dia mengalir masuknya ke bendix ya, ini yang dari sini ke bendix. Nah, ke bendix. Nah, ini yang sebelahnya ini kan terhubung tuh, bunyi ya cetik-cetik. Nah, ini yang warna abu-abu. Nah, warna abu-abu, nah dia masuknya ke sini. Mana deh? Nah, yang abu-abu masuk ke bagian lewat soket. Nah, dari soket yang ini yang abu. Nah, yang abu-abu nih, ini masuknya nanti keluarnya dari sini nih, warna biru strip putih. Nih, biru strip putih nanti keluarnya. Yang dari bendix masuk ke tombol biru strip putih. Nah, dari tombol sini nanti dia akan menempel ke bagian massa ya, atau grounding ke bagian massa, sehingga bendix ini akan terhubung tuh, bunyi cetik-cetik ya, terhubung, dia akan bekerja. Nah, gimana apa namanya dinamo bisa menyala? Nah, ketika ya, nah, ini kan yang dari ini kan ada warna merah polos sama putih, merah strip putih. Nah, yang merah strip putih masuk ke bendix. Nah, yang dari nih, yang dari aki ini kabel gede, kabel induk masuk ke bendix tuh. Nah, ini kan ada merah strip putih. Nah, ketika tombol dipencet dia akan tuh akan menyala ya. Jadi yang dari bendix ketika tombol dipencet nih, keluarnya yang dari sini masuknya ke dinamo nih, ke dinamo starter nih. Nah, kita contohkan ketika dinamonya tempelkan ke massa tuh, dia akan menyala ya, apa namanya dinamo berputar ya, menyala. Nah, dari bendix sudah ya. Terus dari yang masuk ke tombol ke sen sudah ya, untuk ke starter juga sudah. Nah, sekarang langsung ke bagian speedo. Nih, soket speedo. Nah, yang dari apa namanya, yang dari tadi kunci kontak yang warna coklat, dia terhubung juga ke bagian speedo ya, lampu speedo nih. Untuk lampu speedo nih ya, begitu dikontak kan ini menyala ya, karena ini kan lampunya mati ya. Nah, yang coklat masuk ke warna ke apa, lampu speedo. Nah, yang satunya kan warna hitam. Nah, warna hitam ini kan massa. Nah, setiap komponen nih kayak bendix, apa namanya, klakson, speedo, lampu speedo, ke CDI, ke kiprok, pasti ada massa. Nah, kalau untuk massa itu keseluruhan digabung ya. Mau massa dari lampu speedo, massa dari tombol klakson, terus massa dari CDI, dari kiprok, dari kuil, itu disatuin ya masanya. Jadi ketika komponen lain mau nyambung ke massa itu kayak seperti tombol itu deket ya, begitu pencet, nah dari sini kan ada massa, langsung nempel ke massa. Nah, untuk
ampere bensin sama ada nih untuk ampere bensin yang di sini nih, yang dari sini. Di sini juga ada strum standby. Nah, ini masa nih, ini ada masanya nih. Ini masa nih warna hitam ya. Terus ini warna hijau. Nah, warna hijau yang dari ampere bensin jalurnya kemana? Nah, jalurnya ke bagian sini tuh, ke bagian full pump, pelampung yang ada di tangki tuh. Kalau Mio kan begitu buka jok tuh ada kotak, ada yang kotak kecil. Nah, itu posisi pelampung ya. Nih saya contohkan nih pelampungnya nih. Nah, ini mas apa buat masa. Nah, kalau yang dari Speedo kan sama tuh ada warna coklat, ini masa. Nah, yang warna hijau ini nyambungnya jalurnya ke bagian apa namanya, pelampung ya, pelampung tangki. Nah, ini kabelnya nih, ini pelampung tangki tuh warna hijau yang dari Speedo masuk ke sini. Ini ada hitam nih, warna hitam. Nah, ini masa. Nah, posisinya di sini. Ini buat apa namanya, speedometer ya, yang bagian ampere bensin. Nah, ketika ini naik turun, bensin full, ini naik, bensin naik, nanti di speedo ini dia jarum akan naik ke atas. Tapi kalau posisi ini turun nih, pelampungnya kan ini bisa naik turun nih, ini naik, ini turun. Nah, ketika bensin sudah habis, ini turun nih, si pelampung ke bawah turun. Nah, di jarum ini juga sama, akan turun ya. Nah, ini untuk jalur speedo. Untuk jalur apa namanya, ampere bensin udah saya jelaskan ya. Nah, kalau untuk speedo yang bagian nih, yang lampu indikator apa, lampu sen ya, ketika nyala kan di speedo suka ada tuh yang kanan yang kiri. Nah, begitu yang apa namanya, lampu sen kanan atau kiri nih, dia akan terhubung ke sini semua nih, ke lampu speedo, ke lampu speedo. Nah, untuk masanya dari mana? Masanya langsung dari apa namanya, dari lampu, dari lampunya ya, langsung masa. Jadi di sini nggak ada masa nih, untuk lampu ini nggak ada masa. Jadi di sini ini strum semua. Kalau ke kiri dia strumnya masuk ke apa, ke lampu speedo. Untuk yang ke kanan strumnya juga sama, masuk ke speedo nih. Nanti di sini akan menyala. Di sini nggak ada masa ya, ini strum semua dua-duanya, tapi masanya langsung di bagian bawah ya. Nah, untuk di speedo kan ada lampu apa, tanda ya, buat jauh dekat. Nih, di sini kan ada buat jauh dekat nih. Nah, nanti kita bahas ya untuk jalur yang lampu ini. Nah, kalau untuk jalur ke sen, ke klakson, ke starter sudah saya jelaskan ya. Apa ke placer juga. Sekarang jalur pengisian dulu sama lampu, karena satu kiprok dia dua fungsi ya, untuk pengisian sama untuk lampu. Nah, pusatnya pengisian sama lampu ini ada di bagian sini nih, ada di bagian spool. Nah, ini ada spool. Kalau untuk pusatnya lampu ya sama pengisian, ini ada di sini nih, di spool. Iya, apa kalau di istilah kris kan PLN ya, gardunya. Nih utamanya dari sini nih. Kalau sininya sudah apa, sehat atau belum bermasalah, dia akan menghasilkan listrik ketika magnet berputar. Nah, posisi seperti ini. Tuh. Ketika magnet berputar terus kenceng, dia akan menghasilkan listrik. Dari mana jalurnya? Loh. Nih, jalurnya dari sini. Tuh, ini ada 3 kabel. Yang satu masa ya, seperti yang saya tadi jelaskan ya, semua keseluruhan
masa. Kalau untuk Yamaha Mio masa warna hitam ya, atau ground. Ini yang satu ada warna putih, yang satu laginya ada warna putih strip merah. Ini ground, ini putih itu jalur pengisian. Nah, kalau kuning strip merah ini jalurnya lampu. Nah, yang dari sepul kemana jalurnya? Nih, masuknya ke kiprok. Sama di kiprok juga ada masa ya, atau grounding. Nah, kalau untuk yang putih ini masuknya di bagian atas. Nih, kalau untuk yang kuning ini masuknya ada di bagian warna hitam, karena ini kan soketnya bukan ori ya, jadi warnanya beda. Jadi tuh, kalau yang lampu kalau pengisian atas sebelah kanan, kalau untuk pengisian kiri bagian bawah ya. Nah, kalau untuk masanya sebelah kiri bagian atas ya, berlawanannya sama pengisian. Ini masa keseluruhan dari kiprok. Nah, yang satu ini yang warna biru, tapi yang di sini kan merah ya, karena ini bukan asli. Yang merah ini untuk pengisian. Nah, ini pengisian. Begitu pengisian di sepul, dia masuk nih. Ini untuk pengisian dulu, masuk ke kiprok. Nah, di kiprok di sini akan diolah nih di dalam kiprok oleh perangkat elektronik yang ada di dalam kiprok ini ya. Nah, nanti keluarnya kemana? Nih, ke warna merah. Ini warna merah. Nah, di sini warna merah ada dua ya. Ada dua, tapi jalur untuk kedepannya beda ya. Nah, warna merah, yang merah satu, yang merah kedua. Nah, yang satu nih masuknya ke sikring, baik lagi ke sikring nih, baik lagi ke sikring. Nah, ke sikring ya. Ini eh, ini jalur yang ke apa, ke aki, apa yang dari aki langsung. Nah, ini kan yang sebelahnya kan gak nyala ya. Nah, yang gak nyala ini pengisian yang dari kiprok. Ketika motor menyala, nah, pengisiannya akan masuk ke sini, masuk lagi ke aki, jadi berputar ya. Nah, gitu. Ini jalur pengisian. Sekarang jalur ke ini warna merah ya, karena dua. Nih yang satu laginya ini yang masuk ke kunci kontak. Nih warna merah. Jadi sama ya. Yang dari pengisian tuh ada yang satu ke aki, yang satunya ke kiprok. Jadi dimana kalau motor sikringnya putus, nah ketika motor hidup, jadi perangkat kelistrikan lain kayak semacam klakson, ke sen, ke apa namanya, ke plaser, jadi bisa dibantu langsung dari kiprok ya, yang dari kiprok nih, yang dari kiprok. Nah, beres. Sekarang lanjut ke jalur apa namanya, lampu. Sama nih, pusatnya lampu juga dari sini, dari kiprok. Nah, dari kiprok, pusatnya lampu dari sepul. Nah, yang dari sepul ketika magnet berputar, dia akan menghasilkan arus listrik. Nah, sama masuknya ke kiprok juga. Nih, kiprok. Ini yang warna kuning. Nah, yang warna kuning ini kemana katanya? Masuknya. Yang warna kuning masuknya ke bagian saklar ya. Nih, ini saklar on off. Tuh, hidup mati nih. Hidup mati. Nah, yang dari kiprok masuk ke sini. Jadi warna kuning strip, oh ya benar, warna kuning strip merah. Nah, yang dari sini warna kuning strip merah masuk ke saklar. Nah, ketika saklar digeser, di on kan, dia akan pindah nih ke warna yang biru strip apa namanya, hitam sama biru polos. Nah, kalau untuk biru polos dia ke lampu senja ya, lampu malam, lampu kecil ya. Begitu tek kan satu nih, kan ada 3 kali, ini kan pasti mati, tek, ini lampu kesenja, lampu malam.
Nah, begitu di on kan lampu senja, dia akan menyala arus setrum yang dari kiprok ya. Nah, begitu untuk lampu utama, geser lagi sekali lagi tuh. Nih, yang ini jalurnya beda nih. Kalau untuk yang paling depan beda jalurnya, masuknya ke saklar kiri nih, masuk ke saklar kiri. Ini kan ada jauh dekat ya. Nah, yang dari saklar jauh dekat nih, yang dari sini, yang jauh dekat, dekat nih ke warna hijau. Kalau yang makan hijau, yang dekatnya warna hijau. Nah, ketika mau jarak jauh nih, keluarnya yang warna kuning nih, yang warna kuning. Nah, yang warna kuning ini ada dua ya. Yang satu ke speedo nih, warna ini. Ketika digeser ke jarak jauh nih, setrum yang dari saklar masuk ke kuning satu nih, buat tanda di lampu speedo. Nah, ini kan masa nih warna hitamnya. Nah, jadi masuk ke lampu speedo disambungkan ke masa sehingga lampu menyala ya. Nah, yang keluar dari jarak jauh dekat nih, yang warna kuning sama hijau, ini untuk lampu ke bolham ya. Mau LED mau bolham biasa sama bisa. Begitu cek lampu dekat nih, dia akan arus setrum masuk ke sini. Nah, kalau jauh pakai yang kuning. Oke, biar lebih jelas ke lampu, kasih lampu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika jarak dekat nih kan lampu kan ada dua, saya pakai lampu rem aja dulu sementara ya. Ini lampu dua. Begitu lampu dekat nih, ini nempel di sini tuh di lampu. Begitu jauh nih, yang sebelahnya nempel di sini. Nah, jadi posisinya nempel seperti ini tuh ya. Ini nempel seperti ini tuh, yang jauh dekat. Nah, nanti untuk di sampingnya kan ada masa tuh fitting, masuk ke fitting. Nah, biar lebih jelas nih. Nah, ini nanti di sini ada fitting tuh, fitting lampu tuh. Nah, ini kan masa tuh. Ini buat lampu jauh dekat ya. Nanti ini masuk ke bagian reflektor. Nah, sekarang untuk jalur pengisian kiprok, lampu, lampu sen, tombol, starter sudah ya, sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang untuk jalur pengapian. Nah, sekarang kita jalur pengapian. Nah, sekarang untuk jalur pengapian. Nah, kalau pengapian ini berhubungannya CDI sama pulser sama coil. Nih coilnya ya. Ada 1, 2, 3. 3 nih untuk memicu pengapian. Menimbulkan pengapian untuk membakar bensin yang masuk ke ruang bakarnya ya. Pertama, pulser nih. Pulser ini fungsinya untuk mendorong pengapian yang ada di CDI, jadi memercikan bunga api ya. Tek 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 tek. Nah, ketika motor disilakan suka ada keluar api. Kalau motor ya dibuka cangklungnya kan, kalau disela tuh tek tek tek. Nah, itu yang menimbulkan percikannya ini dari pulser. Ini kan pulser ada kabel dua ya. Ini ada massa, ini ada strum sama ya. Nah, dari pulser jalurnya kemana nih? Jalurnya ke bagian CDI tuh. Ada ya, sama di pulser tuh, warna merah, putih strip merah sama putih strip biru. Nah, dari pulser masuk ke CDI. Nah,
sama ya, yang tadi juga yang dari kunci kontak warna coklat sama masuk ke CDI. Nah, begitu strum yang dari tadi kunci kontak yang 12 volt yang dari aki masuk ke CDI, masuk ke dalam sini, ke dalam CDI, lalu diolah sama komponen elektronik lainnya ya yang ada di dalam. Nah, si pusher ini dia mendorong strum yang dari kunci kontak yang 12 volt didorong sama pulser sehingga akan keluar percikan ya. Percikan apinya dari mana? Nih, dari warna oranye. Nih, kalau Yamaha warna oranye. Keluar dari oranye. Ini masa ya, tetap ya kalau masa ada ya. Kalau ground, masa atau ground sama. Ini warna oranye. Ya, dari oranye masuk ke kuil. Nih, tuh warna oranye. Tuh warna oranye. Sama ya, yang dari sini warna oranye. Masuk ke kuil. Nah, dari kuil sini kan di dalam sini kan sama ya, ada sebuah gulungan seperti ini tapi beda ya ukuran tembaganya. Ada gulungan diolah sehingga pengapian yang ada di CDI kecil masuk ke kuil. Di kuil karena ada gumparan gulungan seperti itu, dia akan mendorong menjadi lebih besar ya untuk ke busi. Nah, di sini kan ada busi nanti. Nah, begitu busi masuk ke ruang bakar ya, ketika bensin masuk, dia dibakar oleh busi. Nah, yang pengapian dari perangkat 3 ini.